Pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi diduga menunggak pajak kendaraan mobil mewah miliknya sendiri senilai 42 juta rupiah. Namun Deddy Mulyadi membantah menunggak pajak kendaraan dan berdalih sedang menunggu proses mutasi dokumen. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi kembali menjadi sorotan. Namun, sorotan yang menuju ke Deddy kali ini bukan prestasi, melainkan kontroversi. Di tengah kebijakan pemutihan pajak kendaraan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, Deddy Mulyadi justru kedapatan belum membayar pajak mobil miliknya sendiri. Orang nomor satu di Jawa Barat itu dikabarkan menunggak pajak mobil mewah Lexus LX 600 dengan biaya 42 juta rupiah. Deddy berdalih, pembayaran pajak mobil berplat Jakarta miliknya sudah dilakukan. Namun, anggapan penunggakan muncul lantaran proses mutasi dokumen kendaraan masih berjalan. Deddy mengklaim bahwa dirinya sudah membayar lunas pajak beserta biaya mutasi sebesar 70 juta rupiah. Jadi ceritanya begini, mobil itu kan atas nama orang lain, ya kan, yang domisilinya di Jakarta. Kemudian saya itu selalu punya komitmen bahwa harus nomornya harus nomor Jawa Barat. Makanya saya tanya, kalau dipindahin nomor Jawa Barat bisa enggak? Bisa Pak, harus prosesnya mutasi kan. Tetapi karena ini masih atas nama orang lain, prosesnya agak lama, harus melalui mekanisme leasing, tidak bisa saya langsung. Berapa sih jumlah biaya segala macam lah, lumayan tuh, agak lumayan, udah hampir 70 juta itu. Pajak, kemudian cabut berkas segala macam, saya nggak tahu banyak istilahnya, dan itu sudah saya bayar. Mantan Bupati Purwakarta ini juga menegaskan jika dirinya tidak menggunakan jabatan gubernur untuk mempercepat proses mutasi kendaraan miliknya. Menurutnya, proses mutasi dokumen akan rampung dalam beberapa pekan ke depan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum 2%. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Dalam keterangannya, Pramono menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan umum. Kebijakan itu akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Juru bicara Gubernur Jakarta Chiko Hakim menyatakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak hanya diterapkan di Jakarta. Selain itu, jenis BBM yang terkena pajak hanyalah BBM non-subsidi. Berikut cuplikan perbincangan Chiko bersama Davi Pratama dalam program iNewsroom. Tujuannya kan kita tahu untuk mengurangi atau mengendalikan konsumsi BBM satu, dan harapannya juga tentu memberikan masukan kepada pemerintah daerah karena ini tertuang juga dalam undang-undang terkait dengan hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Jadi pusat memberikan ruang untuk penerimaan atau pendapatan daerah di mana pajak ini diberlakukan, dan ada 14 daerah yang akan istilahnya mengefektifkan pajak ini dan berkisar antara 5-10%. Nah, tapi kita ketahui kondisi ekonomi seperti sekarang dan juga masukan tentang aspirasi masyarakat yang berkembang tentu menjadi pertimbangan sehingga
Pak Gubernur kemudian memberikan relaksasi tadi disampaikan, dan ini juga diberikan ruang oleh pemerintah pusat yang juga mengingatkan pemerintah daerah untuk memberikan insentif fiskal bagi pemerintah daerah yang memberlakukan pajak ini. Jadi Pak Gubernur sudah memutuskan secara lisan dan akan dituangkan dalam Pergub tentunya, dan akan disosialisasikan ke masyarakat yang tadinya 10% yang diputuskan oleh Gubernur, PJ Gubernur dan DPRD sebelum Pak Pramono Anung menjabat akan diturunkan menjadi 5% bagi kendaraan pribadi dan 2% bagi kendaraan umum. Artinya itu adalah pajak ditanggung oleh pemerintah atau subsidi. Apakah jenis bahan bakar yang mana saja yang kena pajak, ataukah ada bahan bakar tertentu yang tidak kena, kemudian dibebankan kepada konsumen, kemudian dan lain-lain? Ini detailnya sudah dibahas, Bang? Yang pasti yang pajak BBM non subsidi ya, Pertamax. Oke, yang subsidi tidak ya, Bang ya? Seharusnya tidak. Ya, sepengetahuan kami tidak. Nanti kita akan cek lagi. Tapi sepengetahuan kami memang pajak itu diberikan pada BBM yang non subsidi. Pemirsa, usai peluncuran Gerakan Indonesia Menanam, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Menariknya, penanaman padi ini dilakukan dengan teknologi drone. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memimpin kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan. Menariknya, penanaman padi tidak dilakukan dengan cara yang konvensional, melainkan dengan teknologi drone. Presiden Prabowo mengaku kaget saat pertama kali mencoba mengendalikan drone untuk menanam padi. Pasalnya, penyebaran benih yang biasanya hanya mencapai 1 hektar, kini dapat mencapai 25 hektar dalam 1 hari dengan menggunakan teknologi ini. Sawah dengan teknik modern, di mana penyebaran benih dilaksanakan dengan drone, di mana yang tadinya 1 hektar membutuhkan 25 hari diolah. Kalau pakai cara tradisional, sekarang kita bisa mengolah 25 hektar dalam 1 hari. Dan tadi, di tempat tadi, menurut Gubernur, itu adalah tempat buaya. Dengan inovasi ini, Prabowo menargetkan 100.000 hektar sawah produktif di Sumatera Selatan. Dengan begitu, produksi padi yang per tahunnya mencapai 3 juta ton akan meningkat hingga 4 juta ton. Ketahanan pangan itu tidak mungkin bisa diwujudkan oleh 1-2 pihak. Dalam konteks bernegara, tidak akan mudah bila itu hanya dilakukan oleh pemerintah tunggal. Mesti ada kebersamaan yang menyatu antara pemerintah dengan rakyat. Oleh karena itu, ketika pemerintah sudah memiliki programnya, sudah memiliki rancang bangun dan visinya, maka dari rakyat membersamai sehingga terjadi akselerasi dan membangun kesadaran bahwa ketahanan pangan itu penting. Rangkaian Gerakan Indonesia Menanam ini pun disambut baik oleh para petani. Perhatian pemerintah terhadap profesi mereka ini diharapkan dapat terus meningkatkan produktivitas serta kualitas sektor pertanian Indonesia. Kegiatan petani sekarang sudah diekspos oleh pemerintah, diayomi oleh pemerintah, mungkin itu selanjutnya bisa kami harapkan itu. Ya, harapan kami acara ini kalau bisa jangan cukup di sini. Untuk selanjutnya petani ini harus diperhatikan gimana cara meningkatkan hasil tani yang kami harapkan dengan optimal. Presiden Prabowo berharap adanya gerakan ini menjadi gerbang terwujudnya swasembada pangan di Indonesia. Lebih dari itu, orang nomor 1 di tanah air ini berharap Indonesia dapat menjadi lumbung pangan dunia. Dari Kabupaten Ogan Hilir, Sumatera Selatan, iNews melaporkan.